Baik Tribuners, kita mulai dengan berita pertama. Pembatalan pelantikan Raja Latu Halat belum jelas, warga ancam palang jalan. Sekelompok warga negeri Latu Halat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, mengancam akan palang jalan masuk negeri. Hal ini disampaikan menyusul rencana pemerintah Kota Ambon melantik Audi Salhuteru sebagai Raja definitif pada Jumat 10 Juni 2022 besok. Ketua Mata Rumah Parenta Renaldo Salhuteru kepada wartawan Kamis 9 Juni 2022 mengatakan ada aturan adat yang tidak boleh dihiraukan. Sebab jika dibiarkan ini akan menabrak aturan adat yang sudah diatur sejak leluhur. Diberitakan sebelumnya warga negeri Latu Halat Kecamatan Nusaniwe melakukan aksi di Balai Kota Ambon. Mereka menolak rencana pelantikan Audi Salhuteru sebagai Raja Negeri Latu Halat. Aksi itu menyusul penolakan dilakukan untuk mengembalikan serta memposisikan sejarah di negeri Latu Halat sesuai pernata adat yang ada. Di mana sesuai aturan adat turun-temurun di Latu Halat, seseorang yang ditunjuk sebagai raja harus mendapatkan rekomendasi dari Soa Parenta Latu Hihin. Namun Audi sendiri tidak mendapatkan rekomendasi itu. Kami di dalam Soa Anton Latu ada di dalam beberapa marga. Dan berbicara ini adalah punya hak untuk berbicara adalah musisi nasional. Tetapi ketika kami akan warga yang ada di negeri otomatis kan kalau terjadi apa-apa kan kita saya tahu tuh warga yang di negeri sekarang. Kita pulang negeri aja. Kalau pulang kita pulang negeri. Kan pemerintah kota kan kalau dia mau lantik kan hal yang betul tuh. Sedangkan ini kan hal yang tidak betul, maksudnya sudah dia tipu dari mata rumah, dia masuk mata rumah yang lain, kan tidak betul. Jadi kami kan cuma datang sini untuk pencegahan, supaya pencegahan untuk pembatalan. Tapi kalau memang pemerintah kota, iya hukum adat kan. Jadi kalau memang pemerintah kota lantik kan satu waktu kemudian kan pasti juga ada proses juga toh. Jadi kan ketong lantik sesuai adat, tuh. Tapi kalau pemerintah kota mau lantik barang yang betul kan bagaimana? Kan begitu. Jadi ketong datang kan tuntut untuk batal pelantikan karena dia sudah keluar dari mata rumah. Jadi pemerintah luruskan administrasi dulu baik-baik. Lalu dia kan cacat hukum, dia sebenarnya tidak bisa calon untuk jadi seorang pemimpin di negeri karena cacat hukum. Lusisina Salhuteru. Kami di dalam Soa Anton Latu ada di dalam beberapa marga. Selanjutnya, Tribuners, ahli waris Soplanit menang lawan Pemda Provinsi Maluku. Rumah dinas kesehatan dibongkar. Pengadilan Negeri Ambon mengeksekusi rumah dinas dan tanah di kawasan Karangpanjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Kamis 9 Juni 2022. Eksekusi rumah dinas ini berawal sengketa antara penggugat Ishak Baltasar Soplanit dan tergugat pemerintah Provinsi Maluku, yakni Dinas Kesehatan. Eksekusi dilakukan sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Juni 2014 dan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Maret 2022. Pantauan tribunambon.com, aparat gabungan TNI Polri mulai mengamankan lokasi sejak pukul 8 pagi hari. 1 jam kemudian barulah eksekusi dimulai. Pemilik rumah dibantu warga membantu mengeluarkan perabotan sebelum ekskavator menghancurkan bangunan. Ahli waris Nimrod Renif Soplanit menyatakan ada 9 rumah dinas yang disita, namun eksekusi hanya 2 rumah di hari ini. Selama proses eksekusi ini berlangsung tidak ada kendala apapun di lapangan. Terkait masalah tanah putusan 169 yang sudah dimenangkan oleh Ishak Baltasar Soplanit, yang dimana beta sekarang bertindak selaku anak daripada almarhum Ishak Baltasar Soplanit yang waris. Dan ini merupakan bentuk eksekusi real bagi warga yang sebelumnya sudah
kami upayakan untuk upaya persuasif, bicara soal baik-baik untuk penyelesaian, namun karena tidak ada respon maka dilakukan eksekusi pembongkaran, eksekusi. Eksekusi ini berapa rumah yang dibongkar? Ini milik siapa? Apa? Untuk rumah sebelum Ini milik Salat Maya. saatnya. Ini juga sudah almarhum, tidak ada yang menempati. Dan untuk eksekusi kali ini, untuk eksekusi real hanya ada 1 rumah yang dibongkar, tetapi untuk eksekusi penyerahan ada sekitar 9 rumah yang diserahkan. Diserahkan ya. Oke. Terus ini katanya rumah dinas kesehatan atau gimana? Ya, ini termasuk rumah dinas kesehatan. Oh, yang berdiri di atas Iya. lahannya. Yang berdiri di atas lahannya almarhum Kota Sesultan, yang sudah mempunyai kekuatan tetap sama Agung 3121. 208 personil TNI Polri amankan proses pembongkaran Rumah Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Eksekusi lahan Rumah Dinas Kesehatan di Karangpanjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berjalan aman terkendali. Setidaknya 208 personil gabungan TNI Polri diterjunkan untuk mengamankan jalannya proses eksekusi lahan tersebut. Pantauan tribunambon.com di lapangan pengamanan dilakukan sejak pukul 8 pagi hari. Terdapat 9 rumah yang dieksekusi, di mana rumah yang dibongkar dan sisanya hanya dikeluarkan barang-barangnya saja. Demikian disampaikan Kasih Humas Polresta Ambon, Ibda Moyo Utomo, kepada tribunambon.com Kamis 9 Juni 2022. Ia mengatakan proses eksekusi baru dilangsungkan 1 jam kemudian. Tidak ada perlawanan atau kericuhan yang terjadi di lapangan saat eksekusi berlangsung. Diketahui eksekusi rumah dinas ini berawal dari sengketa antara penggugat Izak Baltasar Soplanit dan tergugat pemerintah Provinsi Maluku. Untuk eksekusi rumah dinas ini sekitar personil diturunkan dari Polres dan gabungan itu sekitar 208. Personil. Ini berapa rumah nanti yang dibongkar? Sekitar ada 2 objek. Dua objek rumah yang dibongkar ya Pak. Tapi di sini ada 3 Pak. Itu gimana? Satu Rumah yang nggak dibongkar ya Pak? Ya. Oke. Dan personil ini gabungan atau gimana? gabungan Gabungan sama dari unsur TNI ada, dari Brimob ada, sama Kapolda ada dengan Polres. Oke. Selanjutnya, Tribuners Gerai Alfamidi di Karangpanjang Ambon akan digembok jika tak bayar lahan. Gerai Alfamidi di Jalan Dewi Sartika, Karangpanjang, Kota Ambon akan digembok jika tak bayar lahan. Hal tersebut ditegaskan ahli waris pemilik lahan, Nimrod Relief Soplanit. Ia menegaskan besok pihaknya akan menyegel gerai tersebut jika tak ada itikat baik untuk membayar lahan. Soplanit mengatakan karena itu mereka sudah memasang pengumuman di samping gerai tersebut bahwa lahan adalah milik keluarganya. Dia menjelaskan gerai Alfamidi di Jalan Dewi Sartika ini berada di lahan milik Izak Baltasar Soplanit yang memenangkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 September 2014 dan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Maret 2022 dengan luas tanah kurang lebih 20.000 meter persegi. Namun diketahui pihak Alfamidi menyewa di salah satu orang yang mengaku memiliki tanah tersebut, yakni Dr. Hans. Diketahui tak hanya lahan gerai Alfamidi, kantor Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, dan 9 rumah dinas juga berdiri di atas tanah milik Soplanit berdasarkan putusan itu. 9 rumah dinas sudah dibongkar, sementara kantor Dinas Provinsi Maluku, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku maksud kami sementara belum dibongkar. ditangguhkan. Ya, Ini karena
miskomunikasi yang memang perlu harus kita Luruskan. ya, antara ahli waris, kuasa hukum dari ahli waris dan kuasa hukum dari Denda, bahkan dengan dokter Hans sendiri, karena memang untuk dokter Hans masuk dalam objek sengketa. Namun di sini sekali lagi ahli waris menegaskan bahwa ahli waris tidak mempunyai masalah dengan Alfamidi. Ahli waris mempunyai masalah dengan dokter Hans, di mana dokter Hans menempati lokasi atau bidang tanah yang ada di dalam objek sengketa. Jadi untuk Alfamidi sendiri mungkin nanti besok kita ambil tindakan tegas terukur, yaitu kita segel. Ya, kita segel bangunannya Alfamidi sebagai bentuk bahwa ini merupakan objek daripada almarhum Ishak Baltasar Supari. Jadi Alfamidi ini dia menyewa di dokter Hans ini ya? Ya, dia menyewa di dokter Hans. Tidak di ahli waris ya? Ya. Oke. Jadi besok akan dilakukan tindakan tegas kalau sampai hari ini tidak ada pembicaraannya? Ya, kalau hari ini tidak ada solusi, karena tadi sudah kita berusaha untuk mencari win-win solution tapi memang tidak dapat, sehingga diberikan waktu sampai besok hari. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sudah 3 hari pencarian, 2 penumpang KM Putra Masbuar belum ditemukan. Memasuki hari ketiga operasi pencarian, 2 penumpang KM Putra Masbuar belum membuahkan hasil. Rabu 8 Juni 2022. 2 penumpang yang belum ditemukan itu yakni Yusuf Imimpia dan Yusuf Okmemera. Kepala Basarnas Ambon Mustari mengatakan belum ada tanda-tanda keberadaan 2 korban hilang tersebut. Kendati operasi pencarian terus diperluas dengan mengerahkan KN SAR Abimanyu yang melibatkan 18 orang, terdiri dari 2 anggota keluarga korban, 4 personil rescue Basarnas Ambon, dan 12 ABK KN SAR Abimanyu. Hari ini lanjutnya pihaknya akan kembali melakukan proses pencarian. Diberitakan sebelumnya KM Putra Masbuar yang dilaporkan mengalami mati mesin di antara perairan Pulau Sermata dan Pulau Moa bagian selatan Kabupaten Maluku Barat Daya pada Minggu 29 Mei 2022. Diketahui kapal tersebut berpenumpang 3 orang. 1 korban yang selamat, Ari Onarelli, yang saat itu turun dari kapal untuk mencari bantuan menggunakan perahu. Sedangkan 2 korban hilang yang tetap berada di kapal yakni Yusuf Imimpia dan Yustus Okmemera. Tribunnews PDGI gelar seminar kesehatan mulut untuk jamin kesiapan dokter gigi di Ambon. Persatuan Dokter Gigi Indonesia PDGI Kota Ambon menggelar seminar kesehatan mulut di Hotel Marina Kamis 9 Juni 2022 siang. Seminar itu bertajuk Expanding Horizon Towards Maluku Sehat. Pantauan tribunambon.com di lokasi puluhan dokter gigi dari Kota Ambon tampak antusias mengikuti seminar yang sudah tertunda selama pandemi COVID-19 itu. Pada seminar tersebut ada 3 pembahasan yang dirasa penting diketahui baik oleh dokter gigi dan masyarakat Kota Ambon. Ketiga pembahasan tersebut dipaparkan oleh masing-masing dokter gigi yang telah berkompeten dari Universitas Hasanuddin Makassar, yakni Profesor M. Ruslin, Dr. Ahmad Nur Islam, dan dokter gigi Esing Habibi Mude. Menurut Sekretaris PDGI Ambon, Dr. Gigi Stefanus Adrian, seminar yang digelar itu untuk meningkatkan keilmuan pada bidang kedokteran gigi. Diketahui PDGI yang merupakan satu-satunya organisasi profesi dokter gigi di Indonesia yang didirikan di Bandung pada tanggal 22 Januari 1950. Merupakan kegiatan yang biasanya tahunan kami lakukan dari PDGI Cabang Ambon. Cuman karena pandemi COVID-19, kegiatan ini tertunda selama 2 tahun. Nah, pada tahun ini akhirnya kita bisa mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan onsite kembali. Ya. Materinya asal dari mana? Pemateri semuanya berasal dari Unhas.
Ya, tadi yang membuka acara Prof. Rusli itu beliau dekan dari Universitas Hasanuddin. Penguatan materinya diarahkan kemana saja? Ke hari ini topiknya ada 3. Yang pertama tentang bedah mulut, yang kedua tentang gigi tiruan, dan yang ketiga tentang anestesi dari dokter umum, spesialis anestesi. Oke, mungkin harapan dari kegiatan ini. Tribunas bantah praktek calo, Somena tegaskan ambil KTP di Dukcapil gratis dan bisa diwakili. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Maluku Tengah, Siti Somena menegaskan ambil dokumen kependudukan di Disdukcapil tidak dipungut biaya alias gratis. Hal tersebut ia tegaskan menyusul tudingan warganet di media sosial akan praktek calo di Disdukcapil. Meski begitu, Somena mengakui jika belakangan ini ada pengetatan pengambilan dokumen kependudukan di dinas yang ia pimpin itu. Namun ditegaskan kembali bukan membatasi warga untuk mengambil dokumen. Kebijakan tersebut diambil karena sebelumnya juga ada pelaporan praktek percaloan. Meski demikian, Somena tidak lantas melarang warga untuk mewakili warga lainnya dalam pengambilan dokumen. Kepengurusannya itu diwakilkan kepada orang lain. Untuk mewakili ini atau diwakilkan ini boleh-boleh saja, tapi harus kepada orang yang tepat, orang yang dipercaya bahwa betul-betul dia mengurus dan tidak memungut 1 sen pun dari orang yang punya kepentingan. Seperti Jadi, kejadian di Kobe. karena beberapa waktu lalu, kalau tidak salah 4 hari yang lalu, ada salah satu kepala pemerintah negeri di Kecamatan Kobe yang melaporkan kepada kami bahwa ada warganya yang mengurus KTP ke Disdukcapil Maluku Tengah, tapi dipungut 150.000 per keping. Nah, setelah kami cek, ternyata itu bukan dari staf pada Dinas Dukcapil, tapi orang luar yang mencoba membantu, tapi ada pembayarannya atau ada uang jasa. Jadi apa yang kami lakukan itu untuk mempersempit ruang gerak daripada mereka-mereka yang calo. Baik Tribunas, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 9 Juni 2022. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amatau. Terima kasih sudah nonton.